Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming dari Uni Indonesia Kawasan Timur. Apakah Anda di rumah dan di mana saja? Waktu sekarang ini kita akan membagi firman Tuhan melalui acara keluarga. Dan dalam acara keluarga ini, saya memberi judul pasangan yang kuat dan utuh. Oleh karena keluarga atau rumah tangga ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mulia, baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, maka ada beberapa hal yang sangat penting yang saya ingin untuk kita bagikan bersama-sama dari firman Tuhan ini, bagaimana menjadi pasangan yang kuat dan utuh. Sebelumnya saya mau membaca kutipan dari buku Ellen G. White, yaitu khususnya dalam manuskrip rilis volume 10 halaman 188 alinea yang keempat. Mrs. White sebutkan seperti ini: rumah tangga adalah sebuah institusi Allah. Allah merancang bahwa lingkaran keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak harus kuat dan berdiri teguh di dunia ini. Sang ayah bertindak sebagai imam di rumahnya sendiri, dan pengaruhnya di rumah akan ditentukan oleh pengetahuannya tentang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus. Suami adalah kepala keluarga, bukan seperti seorang yang sedang bertumbuh atau orang anak yang tidak berdisiplin, tetapi sebagai seorang pria dengan karakter yang mulia dan dapat dikendalikan. Dia akan memberikan pendidikan moral yang benar. Ia akan memimpin keluarganya melalui perilakunya yang diarahkan dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip murni dari firman Allah ini. Maka ia akan bertumbuh sebagai seorang suami di dalam Kristus Yesus. Kemudian kutipan yang kedua dari manuskrip yang sama, volume yang sama, halaman 188 alinea yang ketiga. Kristus datang ke dunia kita untuk memberikan cahaya surgawi di tengah-tengah kegelapan moral. Ia datang untuk membuat pria dan wanita memahami bahwa institusi pernikahan adalah sakral. Kehadirannya di Kana memberikan dukungan tinggi dengan peraturan ini, yaitu istri harus menghormati suaminya, suami harus mencintai dan menghargai istrinya, dan sumpah pernikahan akan menyatukan mereka dalam Kristus. Apa yang bisa lebih menyenangkan Tuhan daripada melihat orang-orang yang masuk ke dalam hubungan perkawinan, mencari bersama-sama dan belajar bersama-sama dari Yesus Kristus dan memiliki rohnya. Itulah dua kutipan yang kita lihat tulisan dari Ellen G. White. Yang pertama, dia menyinggung bahwa rumah tangga ini harus menjadi satu pasangan yang kuat dan utuh. Suami akan bertindak sebagai imam di dalam keluarganya. Dia juga sebagai kepala keluarga. Dia boleh memberikan teladan-teladan yang sangat berarti bagi pertumbuhan kerohanian keluarganya sendiri. Kemudian berikutnya White katakan institusi keluarga ini penting, oleh karena ini juga adalah kudus. Mrs. White katakan ini sakral. Kehadirannya pada waktu pesta di Kana hanya untuk memberikan pengertian kepada pria dan wanita dalam rumah tangga mereka sendiri, bahwa mereka harus mengingat sumpah perkawinan mereka. Dan ini juga menyatakan bahwa istri harus menghormati suami dan suami harus mencintai istrinya. Itulah sebabnya pasangan yang kuat dan utuh itu sesuatu yang sangat penting bagi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mengingat karena rumah tangga ini, keluarga ini adalah institusi Allah, sakral dan kudus, maka suami istri harus menjadi pasangan yang kuat
dan utuh. Dan bagaimana caranya agar kita bisa boleh menjadi pasangan yang kuat dan utuh? Pagi ini saya akan membagikan 5 tips bagi suami dan istri untuk menjadi pasangan yang kuat dan utuh sesuai dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, bagi para suami, marilah kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan ini, untuk melihat bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang sangat berarti dalam keluarga kita yang sakral. Saya mau baca lebih dahulu 1 Timotius pasal 3 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anak. Jangan lupa, saudara-saudara, para suami di mana saja, firman Tuhan yang katakan, kepala keluarga yang baik, dia akan disegani dan dihormati oleh anak-anak. Bagaimana menjadi seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anak? Marilah kita ikuti 5 tips berikut ini. Bagaimana menjadi seorang suami yang boleh membawa keluarganya tetap kuat dan utuh. Yang pertama, jadilah suami yang mengasihi. Jadilah suami yang mengasihi di tengah-tengah keluarga. Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Inilah kasih yang murni, saudara. Inilah kasih yang mulia. Sehingga firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi jadilah suami yang betul-betul mengasihi. Kemudian tips yang kedua, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Segala-galanya, rencananya, jalannya akan diatur oleh Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 selanjutnya firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang takut akan Tuhan, Allah dekat dengan dia. Itulah suami yang takut akan Tuhan. Ketiga, suami yang bekerja keras. Pengkhotbah pasal 5 ayat 12 katakan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, bekerja selama 6 hari. Dan lebih jelas lagi kalau sudah lihat 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan katakan, jika ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara-saudara, ayat 11 katakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tips yang keempat, jadilah suami yang melindungi keluarga. Dengan kata lain, segala perbuatannya, tindakan-tindakannya adalah untuk menyelamatkan keluarga. Perhatian yang terutama adalah keluarga. Dan tips yang terakhir, jadilah suami yang berkorban untuk keluarga. Suami yang berkorban. Ayat yang saya sudah bacakan tadi, Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Kristus menjadi pola anutan di dalam pengorbanan. Dia rela menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Kiranya pengorbanan seperti ini ada di tengah-tengah kita para suami. Itulah 5 tips yang sederhana bagi suami untuk menjaga keluarganya tetap kuat dan utuh. Berikut kepada istri. Ada 5 tips juga yang saya ingin bagikan kepada istri. Yang pertama, untuk menjadi istri yang kuat dan utuh, membangun rumah tangganya tetap kuat dan utuh, firman Tuhan katakan, pertama, jadilah istri yang saleh dan takut akan Tuhan. Ini sangat penting bagi kita semua. Karena Amsal 31 ayat 30 katakan, kemelekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji
puji. Kita bukan menjadi sombong. Orang Manado bilang bukan jadi makan puji, tetapi betul-betul kita akan dihargai, dipuji. Itulah istri yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, istri yang dapat dipercaya. Istri yang dipercaya. Amsal 31 ayat 11 katakan, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suaminya betul-betul sangat yakin, percaya kepada istrinya. Kemana saja dia pergi, dia memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada istri. Kemudian tips yang ketiga, istri yang berbuat baik kepada suami. Ayat yang ke-12 dari Amsal 31 mengatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, kalau begitu mungkin saja ada istri-istri yang tidak menjadi istri yang baik, yang tidak melakukan perbuatan yang baik kepada suaminya. Tetapi firman Tuhan katakan dia akan berbuat baik kepada suaminya. Tips yang keempat adalah istri yang lemah lembut. Amsal 31 ayat 26 katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Kemudian yang kelima adalah istri yang berhikmat. Istri yang punya hikmat. Dalam ayat yang sama, Amsal 31 ayat 26 tadi katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Jadi istri yang lemah lembut dan istri yang berhikmat. Itulah 5 tips yang sederhana yang saya dapat dari Alkitab. Bagaimana kita boleh membuat keluarga kita menjadi kuat dan utuh. Kesimpulannya saya mau baca Titus 2 ayat yang ke-7 mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Jadilah teladan. Suami istri, biarlah jadi teladan yang baik kepada anak-anakmu, kepada orang yang ada di sekitarmu. Jadilah pasangan yang bisa diteladani, pasangan yang kuat dan utuh, yaitu jadilah suami yang suka mengasihi, suami yang takut akan Tuhan, suami yang bekerja keras, suami yang melindungi keluarga, suami yang berkorban untuk keluarga. Dan jadilah istri yang saleh dan takut akan Tuhan. Istri yang dapat dipercaya, istri yang berbuat baik kepada suaminya, istri yang lemah lembut, dan istri yang berhikmat. Bila mana keteladanan ini kita tunjukkan di tengah keluarga, bagi keluarga dan anak-anak kita, saya percaya anak-anak kita akan mengasihi dan menghormati kita. Mereka akan tinggal bersama kita, bahkan mereka akan tinggal di dalam kebenaran. Dan 3 Yohanes 1 ayat 4 katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Oh, ini adalah sukacita yang sangat besar bagi pasangan keluarga suami istri, bila mana mendengar anak-anak mereka hidup dalam kebenaran. Dan lebih daripada itu, saudara, ketika Tuhan datang, dia akan tanyakan dan kita akan memberi pertanggungjawab ini kepada Allah yang mempercayakan harta surga itu kepada kita, yaitu anak-anak kita. Dan saudara bisa bayangkan pada waktu Yesus muncul di angkasa pada hari kedatangannya yang kedua, kemudian saudara berdiri dengan satu tanggung jawab dan berkata seperti yang disebutkan di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-13. Ibrani 2 ayat 13 katakan, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Saya bisa angankan pada waktu itu, kalau para keluarga pada akhirnya mengatakan kepada Tuhan, inilah aku dan anak-anak yang engkau telah berikan, yang engkau telah percayakan kepadaku. Ini adalah satu sukacita yang sangat mulia, sukacita yang sangat besar. Jadilah pasangan suami istri yang kuat dan utuh untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga saudara, para suami dan istri. Marilah kita tetap kuat
dan utuh di dalam membangun rumah tangga kita sampai Yesus muncul di angkasa. Adalah doa dan harapan saya. Amin.